Good morning, hai, ketemu lagi pembelajaran hari ini. Semangat pagi kelas 4 Orbit, sehat terus ya. Miss Lina juga berharap kita akan segera ketemu setelah pandemi berakhir. So, you need to keep your healthy supaya kita bisa cepat ketemu di sekolah. Okay, today we will learn about traditional food, tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi kalian wajib tahu kenapa? Karena makanan Indonesia kaya akan rasa, kaya akan keragaman, kaya akan rempah-rempah. So you need to stay tuned here and watching the video. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragaman itu adalah makanan tradisionalnya. Nah, makanan tradisional Indonesia memiliki ciri khas di setiap daerah asalnya. Jadi semuanya berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan berupa rempah-rempah yang menjadi bumbu khas pada setiap masakannya. Jadi kalian bisa lihat rempah-rempahnya pada gambar di slide sebelumnya ya. Nah, berikut ini contoh makanan tradisional dari Indonesia yang wajib kalian ketahui. Yuk kita lihat bersama. Makanan khas pertama yang akan kita bahas adalah nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi timbel berasal dari beras bagoto, yaitu campuran beras merah yang dibungkus dengan daun pisang. Bentuknya tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Cukup satu porsi untuk satu orang. Kemudian lauknya terdiri dari ikan goreng, tahu tempe, sambal terasi, dan lalapan. Biasanya nasi timbel itu ikan gorengnya adalah sejenis ikan asin. Nah, kalau lalapannya bisa kalian lihat di gambar. Contohnya ada mentimun, ada selada, atau daun kemangi. Makanan ini paling nikmat dimakan bersama-sama dengan keluarga karena ada pelengkapnya yaitu sambal terasi. Siapa yang perutnya sudah mulai terasa lapar? Nah, kalau kalian ingin mencoba masakan ini, kalian harus pergi ke Jawa Barat, misalnya ke Bandung atau ke Bogor mungkin yang lebih dekat. Yang kedua, nggak kalah enak dari nasi timbel, yaitu nasi jinggo dari Bali. Kita lihat penampakannya yuk. Nah, bentuknya hampir mirip-mirip dengan nasi timbel karena dibungkus dengan daun pisang dan ukurannya bungkusannya juga tidak terlalu besar. Nasi pulen yang dibungkus dengan daun pisang dalam porsi kecil, kemudian lauknya berupa mie goreng dan suwiran ayam pedas. Kadang-kadang ditemani dengan lauk lainnya seperti sate lilit khas Bali, kemudian teri kacang, orek tempe, telur rebus, dan sambal khas Bali seperti yang kalian lihat pada gambar. Ini enak banget. Siapa yang pernah datang ke Papua? Nah, kali ini kita akan membahas makanan khas dari Papua yaitu papeda. Papeda terbuat dari bubur sagu yang memiliki rasa tawar. Jadi buburnya tidak sama dengan bubur pada umumnya yang terbuat dari beras. Bubur ini terbuat dari sagu sehingga teksturnya lebih kental dan lebih lengket. Kemudian disajikan dengan kuah ikan tongkol atau mubara kuah kuning, dilengkapi dengan sambal. Kemudian bisa juga ditaburi dengan perasan jeruk nipis supaya rasanya jadi lebih segar. Wah, jadi penasaran nih, rasanya jadi ingin ke Papua. Makanan selanjutnya adalah bubur Manado yang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, bubur ini terbuat dari bubur putih berisi jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam yang dimasak secara bersama-sama dan teksturnya sangat lembut. Kemudian disajikan dengan suwiran ikan cakalang goreng, jeruk nipis, dan sambal khas dari Manado yang disebut dengan sambal roa. Rasa makanan ini unik banget tapi nikmat. Ya, jadi kalian wajib coba.
Makanan khas lainnya berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, nama masakan ini adalah asam padeh. Asam padeh memiliki cita rasa asam dan pedas. Masakan ini menggunakan ikan tongkol, ikan kakap, atau ikan tuna, bahkan ikan kembung, gurami, dan cumi-cumi sebagai bahan utamanya. Dibumbui dengan asam jawa, cabai, dan rempah-rempah sehingga asam padeh kaya akan rasa. Masakan ini paling nikmat disantap dengan nasi putih yang selagi hangat. Ini enak banget. Nah, yang tidak kalah enaknya dengan asam padeh adalah palu basa dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita lihat gambarnya. Dari penampakannya sudah kelihatan enak ya. Palu basa juga terbuat dari jeroan, isi daleman perut sapi atau kerbau. Kemudian proses memasaknya pun hampir sama dengan coto Makassar. Kalau kalian pernah makan coto Makassar ya, yaitu direbus dalam waktu yang lama sehingga tekstur dari dagingnya sangat lembut. Dihidangkan dengan topping telur mentah yang diletakkan di atasnya saat kuahnya masih dalam keadaan panas. Kemudian dikasih irisan jeruk nipis dan disantap dengan nasi hangat. Pokoknya makanan Indonesia paling mantap. Berikut ini makanan berkuah yang juga nikmat seperti palu basa, yaitu rawon dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, kalau kalian lihat, bahan dasarnya hampir sama dengan palu basa yaitu daging sapi. Tapi warna kuahnya berbeda karena rawon memiliki warna kuah yang coklat kehitaman dan berwarna pekat. Rawon ini berbahan dasar daging sapi, kemudian dibumbui dengan daun jeruk, serai, jahe, dan cabai. Kemudian memiliki khas kuah yang berasal dari buah kluwek dan kacang hitam sehingga warnanya pekat. Kemudian bumbu ini harus difermentasi sebelum dikonsumsi karena kluwek dan kacang hitam tanpa difermentasi berbahaya karena mengandung sedikit racun. Kemudian biasanya rawon disajikan bersama nasi putih, telur asin, tauge, dan sambal. Kalau kalian main-main ke Surabaya, wajib untuk mencicipi makanan khas yang satu ini. Demikianlah beberapa makanan khas dari Indonesia yang menjadi bagian dari keragaman serta kekayaan budaya dan menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Kekayaan akan rempah-rempah khas Indonesia membuat makanan tersebut memiliki cita rasa yang beragam dan tentunya lezat dan penuh manfaat. Karena rempah-rempah memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh seperti jahe, kencur, kunyit, dan lain sebagainya. Maka dari itu, yuk makan makanan khas Indonesia. Jadi, makanan khas apa yang pernah kamu coba dan yang paling kamu sukai? Ceritakan ke teman-temanmu ya. Thank you. See you, bye-bye. I'll see you later. Terima kasih sudah bergabung belajar hari ini. Sampai ketemu lagi.